Saham dan aset Pemda Lombok Barat di tambang emas Kotong terancam hangus. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa. Crosser dan tim official MXGP Samosir Sumbawa tiba di Bandara Internasional Lombok. Selanjutnya bertolak menuju Sumbawa dengan 3 kloter penerbangan. Sebanyak 197 orang yang terdiri dari crosser dan tim official MXGP digelar di Samosir Sumbawa pada 24 hingga 26 Juni mendatang tiba di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Crosser dan official ini terbang dari Jakarta dan transit di Bandara Lombok. Selanjutnya mereka akan bertolak langsung menuju Sumbawa dengan 3 kloter penerbangan ATR. Sementara itu terkait akomodasi, panitia telah menyediakan penginapan seperti hotel terapung. Selain itu, panitia juga telah menyediakan moda transportasi udara dari Lombok menuju Sumbawa. Estimasi jumlah penonton mencapai puluhan ribu orang. Jumlah ini sesuai dengan angka pembelian tiket yang telah terjual, yaitu sebanyak 30.000 lebih. Sebanyak 197 crosser dan official, dan di sini langsung dari Jakarta ke Lombok. Kemudian transit nanti akan dibawa dengan 3 kloter ATR ya secara bergantian, dan di Sumbawa juga sudah siap penyambutan, akomodasi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan acara ini lancar dan sukses sebagaimana MotoGP kita laksanakan 18-20 Maret 2022 yang lalu. Ya, jadi memang hari ini kita ada satu flight dari Jakarta yang membawa tadi kru dan pembalap dan official. Kemudian mereka akan diterbangkan ke Sumbawa menggunakan 3 flight dengan pesawat yang lebih kecil. Operatornya adalah Wings Air dengan tipe pesawat ATR. Dan memang ini extra flight ada 5 tambahan untuk ke Sumbawa sampai nanti dengan tanggal 27 Juni 2022 untuk kepulangan dari MXGP diharapkan dapat menjadi ajang promosi destinasi pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Sumbawa, dan menarik investasi di wilayah tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saham dan aset Pemda Lombok Barat di tambang emas Kotong terancam hangus menyusul dicabutnya izin tambang oleh Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ini bahan emas. Izin usaha pertambangan PT Indotan Lombok Barat bangkit resmi dicabut oleh Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal karena pihak perusahaan tidak memanfaatkan izin eksploitasi tambang sejak dikeluarkan izin 10 tahun lalu. Asisten 1 Setda Lombok Barat menegaskan terkait pencabutan izin PT Indotan, Pemda masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat untuk mengambil langkah selanjutnya membahas investasi 100 lembar saham Golden Share senilai kurang lebih 1 miliar. Saham Golden Share itu berawal dari perjanjian PT ILBB dengan PT Indotan. Golden Share itu berasal dari keuntungan yang akan diperoleh dan masuk ke neraca APBD Lombok Barat. Maksudnya secara operasional Angkora ini tidak bisa melanjutkan karena kan izin ILBB sudah dicabut karena kan dia mengakuisisi daripada makanya itu kan kalau itu sudah dicabut, ILBCC ini kan yang punya izin, dia kan bekerja sama partner dengan orang lain. Buktinya sampai sekarang juga tidak ada operasional di situ. Begitu mau berakhir jangan disatunya. Begitu mau berakhir izinnya pasang patok. Dianggap sudah mulai sosialisasi kembali ke penduduk di situ, mengumpulkan 100 orang. Mereka nggak ada supirnya. Terkait kepemilikan lahan di Sekotong akan kembali ke negara, sedangkan untuk izinnya langsung dari pusat dan secara otomatis izinnya hangus karena pihak perusahaan tidak bisa lagi melanjutkan aktivitas. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, BP2MI menginformasikan 1 orang jenazah yang diduga salah satu korban CPMI tenggelam asal Lombok Tengah ditemukan.
Keluarga korban menepis kebenaran tersebut lantaran belum ada bukti konkret berupa tanda dari jenazah langsung. Tangisan histeris keluarga korban calon pekerja migran Indonesia yang dikabarkan tenggelam beberapa waktu lalu tidak bisa dibendung. Mereka adalah keluarga Marwi dan lalu Muhammad Sapi'i yang dikabarkan berangkat dengan bot menuju Malaysia dan tenggelam di perairan Pulau Putri Nongsa, Batam, Riau pada malam Kamis pekan lalu. Sudah 1 pekan sejak peristiwa terjadi, keluarga korban belum menerima informasi pasti dari pihak BP2MI NTB. Meski pada Rabu kemarin pihak BP2MI menginformasikan salah satu jenazah ditemukan dan teridentifikasi sebagai CPMI asal Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah yang bernama Lalu Muhammad Sapi'i. Namun keluarga korban belum mempercayai kebenaran informasi tersebut. Keluarga korban mengaku kebenaran informasi tersebut belum diyakini sepenuhnya lantaran bukti yang ditunjukkan ke keluarga korban masih berupa identitas KTP yang berada di dekat jenazah korban, sedangkan tanda-tanda dari jenazah belum ditunjukkan ke mereka. Jadi keluarga di sini masih resah gitu. Pengen harapannya kalau memang seperti yang diberitakan ada ditemukan mayat di Singapura. Nah, itu pengen diperjelas dulu karena cuma diketemukan KTP-nya aja. Berarti belum jelas ya? Belum jelas. Berarti kemarin saat dikonfirmasi ke keluarga itu hanya difotokan KTP? Difotokan KTP, sudah ditemukan korban. Di berita juga sudah diberitakan nama lengkap, alamatnya. Cuman foto jasadnya yang belum ada. Sementara itu korban meminta adanya kejelasan terkait identitas jenazah yang ditemukan di perairan Singapura seperti yang diinformasikan dengan harapan keluarga dapat lebih tenang. Selain itu keluarga juga berharap korban dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Adapun lalu Muhammad Sapi'i korban CPMI tenggelam meninggalkan istri bernama Masnah dan 2 orang anaknya hendak berangkat menuju Batam pada 6 Juni lalu, kemudian berangkat ke Malaysia pada 16 Juni 2022. Sementara itu, Sekretaris Daerah NTB lalu Gita Aryadi menjelaskan bahwa hingga saat ini upaya pencarian korban CPMI tenggelam terus dilakukan. Adapun korban yang selamat tengah ditangani agar dapat segera kembali pulang ke rumah mereka. Kepala dusun, kepala desa, kita harapkan sama-sama bertanggung jawab. Jangan membiarkan warganya bepergian tenaga kerja sebagai PMI tapi jalur ilegal. Jalur seperti unprocedural. Untuk pemulangannya DKI kita yang ditemukan di sana nih. Ya, nanti sedang dikoordinasikan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.